Abu Hanifah, banyak murid Imam Abu Hanifah, dan salah satu muridnya ada yang menonjol, namanya Malik bin Anas, yang kemudian setelah gurunya tiada, Abu Hanifah meninggal dunia, dia pun berdakwah. Murid-muridnya banyak. Murid-murid Malik bin Anas ini menulis dalam kitab mereka. Maka pendapat-pendapat Malik ini disebut dengan mazhab Maliki. Dia belajar kepada Imam Abu Hanifah. Murid Imam Malik banyak. Salah satu muridnya yang paling menonjol ada satu, namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ketika sang guru meninggal dunia, Muhammad bin Idris As-Syafi'i pun mengajar. Murid-muridnya menuliskan, bahkan Imam Syafi'i pun menulis, ikut menulis. Itulah yang disebut dalam kitab Ar-Risalah, karya Imam As-Syafi'i. Disebutkanlah buku itu dengan mazhab Syafi'i. Dari sekian banyak murid Imam Syafi'i, ada lagi satu muridnya yang menonjol, namanya Ahmad bin Hambali. Ketika gurunya sudah tiada, dia pun berdakwah. Murid-muridnya menuliskan, Imam Hambali pun menuliskan, disebut dengan mazhab Hambali. Anggoma paham kita semonon Bapak Ibu sekalian, dia mesti parbadahan partongkar. Imam Hambali marsyajar Imam Syafi'i, Imam Syafi'i marsyajar Imam Malik, Imam Malik marsyajar Imam Hanafi, Imam Hanafi belajar kepada tabi'ut tabi'in, lalu ke tabi'in, lalu ke sahabat, lalu ke Rasulullah, lalu Allah. Naso pahami atau namar badai namar salisihi jantara ita naso paham naso mangarti. Imeyai naso mangarti naso paham totop deon na mambaen ribut mambaet sego di umat Islam. Pengikut Hambali tidak akan mempermasalahkan pendapat pengikut Syafi'i. Syafi'i ke pengikut Malik juga sama. Dalam Al-Fiqih, ketika Imam Syafi'i dikunjungi oleh gurunya, datang Imam Malik, lalu Imam Syafi'i kan punya pendapat bahwa di dalam solat berjamaah, solat jahar, bismillahnya dijaharkan. Imam Malik menganggap bismillah bukan bahagian dari Fatihah. Karena Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i, dipersilahkan jadi imam. Makmum nakan murid Imam Syafi'i sudah biasa mendengarkan bacaan bismillah dibaca kuat. Maka Imam Malik membaca dengan kuat. Padahal aku pandaput niada nganai baca gogo bismillah. Di Imam Malik bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya, berikutnya Imam Syafi'i berkunjung ke pengajian gurunya Imam Malik. Karena jamaahnya lebih banyak memahami mazhab Maliki, tidak didengarkan bacaan bismillahnya. Imam Syafi'i jadi imam karena perintah gurunya. Kan manulak lebih dari Imam Syafi'i. Tidak mungkin guru au imam ison ko gurungku. Aman Imam Malik, on perintah ni gurumu tu muridna, pala yang enggak ko gurumu on pekeni tu jolo imam ni Imam Malik. Terpaksa Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i tidak memaksakan pemahamannya dengan membaca kuat bismillahnya. Dia membaca pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah gaya Imam Syafi'i di kelompok Imam Malik. Kan tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Nah, setelah generasi itu, setelah meninggal Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, baru muncul yang disebut dengan generasi ulama hadis atau nomor 4, periode tadwin besar, pengimpunan hadis setelah masif sampai tahun 912 Masehi. Baru muncul Sahih Bukhari, muncul Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, imam kitab-kitab hadis. Ulama fikih lebih dahulu hidup sekian ratus tahun, baru muncul ulama hadis. Di situ baru mulai pentakhrizan atau penyortiran mana hadis yang betul-betul sahih, mutawatir, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu.
sampai tahun 912. Berarti sudah ratusan tahun Islam ini dimasuki oleh orang-orang yang membawa kepentingan, memunculkan hadis-hadis palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tugas ulama hadis menyortir itu. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya maudhu. Sehingga sampai matui tahun hadis palsu wartebaran di bilik natolok. Bain palsuna ikitop hadis palsu pindah tertulis hadis itu. Karena hebat nih bain palsu dah. Anong narawa hadis maudhu, kumpulan hadis-hadis palsu. Ikitopi pindah tertulis hadis itu. Ami contohnya Nabi redar di ita apalagi terus bulan puasa, man dakhala Ramadan man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu wal tira. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Nasubino turun sangat ikitop dia tertulis tai berkembang di tahun kan. Dari sendiri Pak Ustaz bahat guru-guru Ustaz menyampai ini ima masalahnya sudah ratusan tahun Islam ini dimasuki oleh orang-orang yang membawa kepentingan. Ngon generasi Imam Hambali sampai tu generasi Imam Bukhari ratusan tahun jaraknya kan mabahatun penambahan pengurang adong nu pesana nai lau marjakal ni kuruan aja lu kuruan iyan tong manyuan torung ya mungkin dia lihat kan murah harga di torung si panabusina pengadong wei-weini bahasa Arab al-bazinjaru dawa'un min kulli da. Torung adalah obat dari segala obat nih ya. Bo yakin lu sialak ben namar robe parsaro ben namar dokno. So ni hadis nanya. Mulo yang digandai tandai Rasulullah torung. Mai mana kan? Al-bazinjaru dawa'un min kulli da. Belum lagi karena perubahan fisik kertas. Karotes, bahasa Arabnya memang karotis dalam Quran korotis disebutkan. Ketika Utsman bin Affan ingin mengkopi atau menduplikatkan Al-Quran, karena zaman Rasulullah Al-Quran dikumpulkan dalam batu, kulit kayu, kulit hewan, dikumpulkan di rumah ibunda kita Hafsah yang kebetulan putri dari Umar bin Khattab. Bayangkan mentung batu tulis 6.666 ayat kan nabahat di batu nabahat di kulit kayu sehingga rumah Hafsah ibunda kita ini penuh dengan kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan mau dipindahkan ke kertas, yang pertama menemukan kertas adalah Sanari dokon melak Turki nah jolong warna badisin. Jadi orang-orang Turki atau orang-orang badisin anai teknologi nilai canggih mandung bisa ben karotes. Tonga 2 bulan Utsman bin Affan memberangkatkan rombongan atau 1,5 bulan membawa unta dengan peti kosong. Pulang dari sana baru bawa kertas, disalinlah Al-Quran. 2 dope waktu Al-Quran, sada di Mekah, sada di Madinah. Lalu bagaimana Al-Quran yang lain itu dalam otak para sahabat, otak para ulama kan? Lambat laun kertas ini pun diperbanyak, diproduksi banyak sampai di zaman pengkodifikasian fikih di zaman Imam Malik baru tulis konma karotisi. Lalu di zaman Imam Bukhari, Muslim mulai diproduksi besar-besaran kertas alai menyulit. Sahih Bukhari bahatna 20 jilid. Hadis nai riwayat pun Imam Bukhari. Indah marsu Imam Bukhari dan Imam Hambali. Indah murid Imam Hambali dupe. Ana ratusan tahun jaraknya. Apalagi dengan para sahabat. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, jangan kita terlalu fanatik dengan Imam Bukhari. Dia adalah ulama hadis yang rentang waktunya dengan para sahabat sangat jauh. Daripada buat poindas hadis riwayat Bukhari ngayakinnya ben fanatikna kan indah tu lah songoni. Imam Bukhari adalah ulama besar yang meneliti hadis. Dan inilah kelemahan kita dalam beragama.
kita hanya menerima dalam satu riwayat, tidak lagi menelusuri terkait kebenaran apakah nas atau hadis ini benar atau sudah dipalsukan, atau karena ada perubahan fisik dalam kertas. Adong dabo dalam hadis songonon, habbatus sauda dawa'un min kulli da. Jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Jintan hitam atau bahasa Arabnya habbatus sauda kan. Anggo diitakan jintan hitam, ini warna hitam, jintan hitam kan. Menek alusnya. Ngadong kesurupan dibain itu babana, itu papanganna, itu radna, saudara siuman. Karena dia adalah obat dari berbagai macam penyakit. Dia kan habbatus sauda pakai huruf H kecil. Tiba-tiba buku hadis yang miliki nisada ulamaun ipangan raya, ipangan ane-ane turuni hai. Jadi songon lubak martitik kan? Muridnya membacanya jabbatus sauda dawa'un min kulli da. Artinya sudah beda dengan huruf H dengan jim. Kalau jabbatus sauda, ular hitam adalah obat dari segala obat. Ia jarpun bayut bisema akhirnya marburu uluk lalum lum numalak sudah gara-gara di hadis kan. Jabbatus sauda artinya ular hitam. Jadi perubahan fisik kertas, belum lagi daya tangkap si murid yang kurang. Kita pindah mengajian dah bawa orang-orang konsentrasi. Raro malu ko salah tangkap, salah tanggup. Ay memang masadege sudah mengajian tulang. Anggo bisa suari lengadong minuman nah soling konsentrasi kan. Ngono orang-orang forum dah raro salah paham. Kan? Ari bego nak kini dokon guru ini. Au na bege pada kini pabahat marcukur ni adon. Padahal ni dok di guru marsyukur do kan. Ditong na marsitun do ninyo. Akhirnya botak sepanjang amantai. Ana ibege kajina kan padur marsyukur kan. Jadi ulama hadis buat peraturan yang dianggap hadis sahih dengan persyaratan begini, maka adalah periwayat sebagian itu dianggap lemah. Biasa margabus ni terima hadis naik bebe sangat atia jujur, sangat atia margabus dia nama kuninga binoto imana itu kon hadis dhaif kan. Nah, lalu masuk pada nomor 5. Pada nomor nomor halaman 3. Nomor 5, periode takrid, sarah dan kritik hadis. Muncul madisi Ibnu Hibban, Daruqutni, Al-Hakim, An-Naisaburi, lalu ada Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Bar, Imam Baihaqi. Jadi hadis riwayat Imam Baihaqi itu sudah ditakrid, sudah diteliti. Hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Mereka adalah generasi setelah Imam Bukhari. Mereka sudah meneliti mana yang lemah, mana yang maudhu, mana yang hasan, mana yang sahih. Lalu nomor 6, halaman 3, periode ikhtisar atau penyusunan tematik. Muncul Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, menjelaskan sarah, menjelaskan sahih ni Imam Bukhari dan kinan. Imam An-Nawawi, dia generasi setelah Imam Baihaqi. Muncul Riyadus Shalihin Imam An-Nawawi kan. Dan juga muncul Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti soal kami purba ipar sejarah kitab hadis ni Imam As-Suyuti, kitab tafsir ni Imam As-Suyuti, warna tafsir Al-Jalali, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Lalu periode ke-7, inilah periode modern. Termasuklah di situ disebutkan dengan orang-orang yang lebih modern pemahaman, Muhammad Syakir, Muhammad Nasiruddin Albani. Dia sudah meneliti lebih jauh hadis-hadis itu. Dan termasuklah di situ Yusuf Al-Qardawi di bidang aplikasi hadis. Kalau di Indonesia muncullah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Amin Abdullah. Mereka orang Indonesia yang sekaliber Albani, sekaliber Yusuf Al-Qardawi.
Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dengan ilmunya yang luar biasa, dia lebih memodernkan, maka didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah. Sementara Muhammad Nasiruddin Albani dia munculkan istilah kelompok Salafi. Itu Albani yang mengunculkan dari Libanon. Dimunculkanlah komunitas itu Salafi. Kalau Muhammadiyah dimunculkan oleh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, nama kecilnya. Lalu bagaimana masuk kita tu kajian tu Muhammadiyah? Kaedah ibadah dalam Muhammadiyah. Jadi cukup dua Bapak Ibu sekalian harus kita ingat. Urusan ibadah dalil lalu jalaki. Urusan selain ibadah warna muamalah yang dicari adalah larangannya. Pada bahasa usul fikih, al aslu fil ibadati, hukum asal dalam ibadah at-tahrim, itu haram. Semua ibadah itu haram illa ma dalla alaih, kecuali ada dalil. Jadi ulang syarat naparbaini ibadahi kecuali ada dalilna. Ulang baik nadi. Contoh, membaca Al-Quran ibadah atau indah? Ibadah kan? Ison kita lebih paham diskusi Bapak Ibu sekalian. Satu aja penjelasan masalah mana harus panjang kita bahas. Al-Quran dibaca marpahalo sangat indah. Marpahalo berarti dia ibadah kan? Jalaki do dalilna asoi bacoi kuburan angguya ibadah. Ia kan ibadah. Makana Muhammadiyah tidak berani mengkampanyekan membaca Al-Quran di kuburan karena itu ibadah, maka harus mencari dalil. Pengusungan imam di tipar kuburan mandoa adong dalillah. Rasulullah berdoa ketika menziarahi kuburan istrinya ibunda kita Khadijah binti Khuwailid dan juga keluarganya, pamannya, keluarga terdekatnya. Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdiri menghadap kiblat, lengkap dalilnya. Tapi membaca Al-Quran di pemakaman mana dalilnya? Romanon ko inang ning ruang buka guru ngasalai, berarti kan ning deh, ning ruamu deh. Dalam usul fikih yang namanya ibadah, yang dicari adalah dalilnya, ulang larangannya. Jadi al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla alaih. Hukum asal ibadah semuanya terlarang, tidak boleh kita lakukan kecuali ada perintah. Salat ada perintahnya, makanya kita lakukan. Qabliyah, ba'diyah ada perintah. Nah, maka kita karejoon. Anguna suadong dalil na ulang karejoon. Sebelum zuhur salat sunat ada dalilnya, Rasulullah mengamalkan itu. Habis zuhur kita salat sunat ada dalilnya. Sebelum asar kita tidak salat sunat karena Rasulullah tidak lakukan. Tinala ini asu mangkarejon ada ngobar di Nabi antara azan dan iqamat salatlah 2 rakaat. Tapi kan ngai karejon Nabi tidak. Pemahaman sunnah nangkin menurut Muhammadiyah adalah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian si karejonnya kan ngai tiru. Lalu habis asar kita tidak sholat sunat. Kenapa? Tidak ada dalil. Sebelum maghrib tidak ada dalil. Habis maghrib kita sholat. Kenapa sholat? Ada dalilnya. Sebelum isya kita tidak sholat sunat karena tidak ada dalil. Habis sholat isya kita sholat sunat. Maka Muhammadiyah hanya menguatkan, bukan menimbulkan hukum yang baru. Jadi itulah dalam ibadah. Hukum asal ibadah harus ada dalil. Kaidah pokok pada dasarnya ibadah itu ta'abbudiyah dan mahdoh, maka tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Artinya segala bentuk ibadah hanya boleh dilakukan jika ada dalil Al-Quran atau sunnah yang sahih. Tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi, baik bentuk, jumlah, waktu maupun cara pelaksanaannya. Itulah pemahaman kaedah usul fikih, kaedah fikih yang juga dipakai dalam Muhammadiyah. Udah suruh dalil na asulang itapak saun angkun nekari johot.
seandainya di yaumil hisab, di hadapan Allah kemudian hari, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ibadah itu? So dia mahu Bapak Ibu sekalian mempertanggungjawabkan neswadong menyuruh logika na songonon deh tu batangaikan ke hari-harion membuat obat pasir sakalek pakumpul kot sikolaun naswadong menyuruh lalu adong masa 10 kubik itu potkon ko makapala sikola istintahun idia mengpang kunimu radik guru kapalai membayari ngari apa ini susurunnya kan iman logikana. Jadi tidak bertentangan dengan pemikiran atau logika. Ibadah itu ada yang perintahkan pasti ada upah, pasti ada pahala. Tapi yang tidak diperintahkan, bagaimana kita menuntut pahala? Nah, itu ibadah. Harus paham dulu dasar ibadah. Di luar ibadah namanya muamalah. Yang dicari iman nomor 2. Kaidah muamalah dalam Muhammadiyah, kaidah pokok pada dasarnya muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada yang melarang. Al aslu fil muamalati al ibahah, hukum asal dalam bermuamalah itu boleh kecuali ada larangan, illa mana alaih, kecuali ada larangan terkait dengannya. Usapa ibu saya jodoh bapak-bapak marlobe dohot marpeci ibadah sangat muamalah. Muamalah kan muamalah dong. Ulang dokon ibadah ho. Muamalah. Pada muamalah ulang jalah dalil. Ahadu dalil la sumarlobe. Ulang himu. Pertanyaannya salah. Harusnya apa yang membuatmu tercegah dan terlarang memakai peci dan lobe? Itu pertanyaan baru benar. Jadi adong do pertanyaan yang salah. Ahmad dalilna so marbaju honia. Jangan dalilna pakaian adalah muamalah. Maka Muhammadiyah memahami tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai jubah, tidak harus memakai atribut-atribut seperti orang Arab. Tola di marbatik, tola di markau, tola markameja. Intina marbaju kan? Intina menutup aurat. Songoni mana pemahaman di Muhammadiyah. Beda pemahaman lain. Misal jamaah tabligh memahami mereka harus pakai jubah, pakai sorban imamah dililit kan? Jamaah tabligh narutu masjid kan? Nomor masjid ini jamaah tabligh. Mereka memakai siwak, tidak memakai sikat gigi. Pokoknya songon dia na adomi tiarap harus songoni. Muhammadiyah memahaminya berbeda. Di luar ibadah namanya muamalah, yang dicari adalah larangannya. Adong do larangan na marlo bi martupiah indah apa sah. Yang orang larangan na misalnya nai balut perban ulunya penyakit mengalarang. Ya ulang antong paksaun bi marlo bi sumbayang kan. Menjadi penyakit meng. Songon ibu saya dalam kaitan na lain. Misal kendaraan markudo, manaik unto, manaik supra, manaik mobil, ibadah sangat muamalah. Muamalah Muhammadiyah memahami mencari larangannya, bukan dalilnya. Berarti kan bisa kita pahami naidokon bid'ah di ibadah hidup. Malam mertongkar, merdebat atau bercerita di luar Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah nama fanatik tu. Angkon na mengikuti sunnah. Najono kada dong TV zaman di Rasulullah wa sumar TV oninya. Markudo maruntoro nabi wa sumar marmio niya kan? Mar Honda, mar mobil, mar becak, mar sepeda. Jawaban ni bid'ah ni pahami ni Muhammadiyah markaitan ibadah do kongsi anggona su ibadah do harus nangarikta pabahat bid'ah do adong lang apa tulis zaman Nabi ngadong baik kan tapi belajar dia ibadah atau muamalah. Dia muamalah boleh pakai meja, boleh pakai kursi, boleh pakai papan tulis, boleh pakai whiteboard, boleh pakai infocus. Tapi urusan solat itu ibadah. Ulang main ruang-ruang isi ibadah ini harus ada dalil. Maka masuk kita dalam kajian ibadah menurut Muhammadiyah.
Kajian ibadah menurut Muhammadiyah misalnya dalam proses tarjih, halaman 42, halaman terakhir, proses tarjih Muhammadiyah terkait bacaan basmalah dalam sholat atau dalam membaca Al-Quran mencerminkan pendekatan metodologis dan ilmiah dalam memahami dan memilih pendapat-pendapat fikih. Berikut penjelasannya. Pertama, mengumpulkan dalil. Semua ayat Al-Quran dikumpulkan. Jalaki madisi Bapak Ibu sekalian sangat adong de Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Adong di surah An-Naml. Ibu cerita tentang Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Imak pengumpulan dalil dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran. Lalu pemilihan kualitas dalil. Al-Quran kita tidak boleh meragukan, tapi dalil hadis atau sahih, apakah benar tadi ini diriwayatkan oleh para sahabat? Karena rentang waktu dari sahabat ke Imam Bukhari sangat jauh. Ampun nadong ditongatongon si pargabus Nabi Asumar gabus atau naswadong dualak nanti adong warna kan pendok ni sianunia sianuan bindong cuk mangodu hanya dikarang berarti on menokal palsu. Aimat penelitian kualitas dalil. Yang ketiga, perbandingan pendapat. Perbandingan pendapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya, Nabi mintakan solat dia imam. Dia imam dalam ibadahnya sepanjang dia hidup. Bagaimana Rasulullah melakukan solat? Rasulullah melakukan solat menurut hadis sahih. Orang yang pernah solat di belakang Nabi, belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, memberi kesaksian bahwa dia mendengarkan bacaan imam dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kan? Perbandingannya di hadis lain, hadis sahih juga mengatakan bahwa Rasulullah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan Al-Fatihah. Maka Utsman bin Affan pun menuliskan surah Al-Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Quran yang sampai ke kita yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Makanya dalam sampul Al-Quran Rasmun Utsmani, gaya penulisan di zaman Utsman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah, tapi Rasulullah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah perbandingan pendapat. Lalu masuk tahapan keempat, istimbat dan tarjih atau pemilihan. Maka hasilnya Muhammadiyah memutuskan dalam pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca tapi dengan suara pelan. Bukan tidak dibaca, dibaca dengan suara pelan. Allahu Akbar. Bismillah. Kan ini mumi dia. Man baca kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam tarjih Muhammadiyah. Dalam pendapat ulama fikih yang lain memang tidak dibaca. Bangkit dari rakaat kedua. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan indah dong jeda antara Allahu Akbar dengan alhamdulillah. Memang mereka tidak membaca. Kalau di Muhammadiyah tetap baca tapi dengan suara pelan. Maksudnya sumalu do Bapak Ibu sekalian menjawabna. Amu daw Muhammadiyah malancar tu pituayat ku surah Al-Fatihah kursin kumusari bin kumu onom dia. Isia bismillahi bin kumuling bayoy kan? Cara menjawabna dibaca di dalam kang bismillah na ini ya palan ngai tabe ke balakang. Songo ni masunnahna ansu berkembang ilmu. Jadi imam proses tarjih dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah berdasarkan metode tarjihnya memilih bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan tidak dibaca dengan keras dalam solat jahriyah seperti subuh, maghrib dan isya. Contoh kutipan dalam HTP, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah maka tidak dibaca keras dalam solat jahriyah.